Ritual merupakan keyakinan dan kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu. Dari berbagai aliran kepercayaan dan agama yang ada di dunia, banyak cara-cara unik dan yang dilakukan dalam sebuah ritual. Ada yang bertujuan mendekatkan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan ada juga yang melakukan ritual untuk suatu keberuntungan. Beberapa ritual berikut ini mungkin tampak aneh atau tak lazim bagi Anda. Inilah 7 ritual aneh di dunia versi on the spot. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki beberapa ritual yang unik. Di negeri Sakura ini, ada ritual untuk mendoakan jarum yang sudah tidak digunakan lagi. Ritual mendoakan jarum ini sebenarnya diadakan untuk menghormati, mengenang, dan menghargai jasa-jasa jarum yang telah banyak membantu manusia dalam menjahit baju yang robek. Diperkirakan ritual yang biasa diadakan setiap tanggal 8 Februari di sebuah kuil ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Para peserta akan menggunakan baju kimono berwarna-warni dan tidak lupa membawa jarum-jarum yang sudah tidak digunakan lagi. Selama ritual berlangsung, jarum-jarum yang tidak digunakan akan ditancapkan di sebuah tahu putih sebagai bentuk kesucian dan kelembutan. Kebanyakan yang mengikuti ritual ini adalah kaum wanita, karena wanita yang paling sering menggunakan jarum untuk menjahit. Selanjutnya adalah ritual yang cukup aneh yang diadakan di kuil Sikh yang terletak di kota Punjab, India. Di tempat itu diadakan ritual mempersembahkan pesawat mainan yang akan didoakan bersama-sama. Tak heran banyak ditemukan pesawat mainan di sekitar kuil. Pesawat-pesawat mainan yang ada di dalam maupun di luar kuil itu bukanlah souvenir saat kita rekreasi ke sana, melainkan persembahan kepada para dewa-dewa dengan harapan tertentu. Para pengunjung datang agar mendapatkan suatu rejeki ketika dirinya harus pergi atau pindah ke luar negeri. Biasanya, para pengunjung memulai ritualnya dengan meletakkan persembahannya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian mereka memberi penghormatan kepada Guru Sant Baba Nihal Singh Gurudwara. Setelah mereka melakukan penghormatan itu, kemudian melanjutkan dengan berdoa meminta keinginan mereka. Sampai sekarang, kuil tersebut sudah kehabisan tempat untuk menyimpan pesawat-pesawat persembahan. Ritual selanjutnya berasal dari bangsa Yahudi. Kaparot merupakan tradisi ritual agama Yahudi yang dilakukan di waktu hari libur besar. Praktek ini dilakukan dengan memegang pundak ayam, lalu memutar-mutarkannya di bagian kepala sebanyak 3 kali. Ritual tersebut dimaksudkan untuk memindahkan dosa yang dimiliki kepada ayam. Setelah itu, ayam kemudian dipotong, lalu diberikan kepada kaum miskin untuk dimakan pada perayaan sebelum hari Yom Kippur. Sebelum melakukan praktek ini, umat Yahudi biasanya membaca kitab Mazmur. Namun pada tahun 2005, ritual tersebut mendapat kecaman dari sebuah organisasi hak asasi hewan pada saat malam Yom Kippur. Malam itu 200 ekor ayam dikurung dan ditinggalkan dalam cuaca hujan sebagai bagian dari ritual kaparot di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Beberapa ayam yang kelaparan dan dehidrasi itu kemudian diselamatkan oleh American Society. Atas peristiwa tersebut, Jacob Kalish, seorang Yahudi Ortodoks dari Williamsburg, akhirnya didakwa dengan tuduhan kekejaman terhadap hewan karena setidaknya 35 dari ayam tersebut mati. Sebuah kuil yang berusia sekitar 117 tahun di selatan Pulau Ubin menarik banyak jemaah dari Singapura dan Malaysia setiap minggunya. Uniknya, para jemaah ini datang untuk berdoa dan menyembah sebuah boneka Barbie. Dalam kuil tersebut, boneka wanita itu dihias dengan kalung, gelang, dan jubah yang indah. Para pengunjung percaya, boneka itu memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan kekayaan dan penyembuhan. Sementara itu, di sekeliling boneka Barbie ini dipenuhi dengan lipstik, cat kuku, parfum, dan kosmetik lainnya.
Keberadaan boneka Barbie di kuil sebenarnya menggantikan Gucci tua di atas altar. Berawal dari sang penjaga kuil yang memimpikan seorang gadis Kaukasia yang membawanya ke sebuah toko dan menyuruhnya untuk membeli boneka Barbie sebagai pengganti Gucci di atas altar. Dan akhirnya hal itu ia lakukan. Kini hampir semua orang yang datang ke kuil Barbie berdoa memohon kekayaan dan kesembuhan. Beberapa jemaah mengaku berhasil sembuh dari sakit mereka setelah mengenakan parfum yang telah diberkati sang boneka Barbie. Ada juga wanita pengangguran yang mengaku berhasil mendapatkan pekerjaan dalam 2 minggu setelah mendapatkan lipstik dari dalam kuil. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu kembali ke kuil dengan membawa 12 buah lipstik. Banyak orang yang mungkin sudah tak asing lagi dengan olahraga bungee jumping. Di Vanuatu, di Pulau Pasifik, bungee jumping tersaji lain dari yang biasanya kita jumpai. Pada musim panen, sekitar bulan April hingga Mei, diselenggarakan sebuah ritual kedewasaan oleh suku Vanuatu. Para pemuda yang beranjak dewasa diharuskan memanjat konstruksi tiang-tiang kayu setinggi 30 meter, bahkan lebih, lalu melompat dari atas dengan kecepatan jatuh kurang lebih 72 km per jam. Mereka hanya ditahan seutas tanaman merambat yang dibuat menjadi sebuah tali tambang panjang dan diikatkan di kedua kakinya. Jika salah perhitungan, berarti nyawa melayang. Yang juga cukup mengerikan dalam ritual ini, ternyata kepala pelaku harus setidaknya menyentuh tanah. Ritual yang ada sejak 15 abad yang lalu itu bertujuan sebagai persembahan bagi dewa-dewa mereka atas panen yang melimpah dan juga untuk mempersiapkan para pemuda-pemuda matang menjadi laki-laki sejati. Bila Anda tidak paham dan mengerti, mungkin langsung akan menilai apa yang dilakukan para pria atau ayah ini sangatlah sadis. Betapa tidak, bayi yang merupakan anaknya sendiri ditimang-timang di depan mulut buaya yang lapar. Namun itulah bagian dari sebuah ritual masyarakat keturunan Afrika yang berada di Karachi, Pakistan. Para penganut aliran Shedi menganggap buaya sebagai hewan yang suci dan mampu membawa berkah bagi rezeki serta kesejahteraan manusia. Mereka yakin buaya tidak akan memangsa anak mereka karena buaya adalah hewan suci. Saking dianggap suci, bila mati buaya yang ada di komplek kuil umat Shedi di Karachi tersebut akan dimakamkan sebagaimana manusia. Banyak orang bilang teknologi itu bisa berguna, tetapi juga bisa menjadi malapetaka. Mungkin karena anggapan seperti itulah yang membuat sebuah kuil di Jepang memberikan pelayanan untuk memberkati gadget yang baru saja mereka beli. Kuil Kanda Myojin di Tokyo akan mendoakan gadget Anda, terutama untuk komputer dan notebook agar terhindar dari masalah seperti diserang virus, hard disk yang rusak, maupun blue screen. Setelah selesai diberkati, sebuah plakat yang berfungsi sebagai jimat akan diberikan untuk diletakkan di rumah sehingga komputer tidak akan kerasukan. Entah suatu kebetulan atau tidak, letak kuil tersebut sangat berdekatan dengan daerah Akihabara yang terkenal dengan pusat elektronik di Jepang. Pemirsa, itulah ketujuh ritual teraneh di dunia versi On The Spot. Informasi yang baru saja kami sampaikan merupakan kepercayaan sebagian orang di dunia. Apakah ritual-ritual itu benar-benar bermanfaat atau tidak? Itu semua tergantung pada keyakinan Anda.